kita akan bahas gimana caranya untuk penanganan kolam koi baru. Ya, betul. Nah, ada nggak cara-cara tersendiri bagi Java, gimana metode-metodenya dan apa-apa yang dilakukan? Oke, kalau gua sih sebenarnya gua banyak banget kan kita lihat di Facebook dulu zamannya gue main Facebook segala macam, pakai gedebok pisang, terus habis itu pakai PK, terus habis itu macam-macam lah. Nah ternyata yang masuk logika gue banget, ini kolam kita nggak pernah tahu ada bakteri apa yang ada di kolam ini, gue nggak pernah tahu. Terus habis itu entah ada parasit apa yang ada di kolam ini, gue juga tidak pernah tahu. Ternyata yang paling masuk logika gue dan paling aman menurut gue itu pakai kaporit. Mirip dengan cara saya di rumah tuh, pakai kaporit juga. Lu pakai kaporit juga kan? Iya, pakai kaporit juga. Ya kayaknya cara yang paling enak kayaknya kaporit kan? Iya, simple ya. Karena kenapa? Karena gue sukanya kaporit, karena kaporit itu udah pasti bikin steril. Kolam renang gitu aja nih, kaporit pasti steril. Lu mau lumut apapun semua mati, ya kan? Nah, terkecuali emang udah. Ya, kalau pakai gedebok pisang, gue belum pernah baca jurnal ilmiahnya apa manfaatnya si gedebok pisang. Jadi gue nggak bisa jawab, ya kan? Kalau PK, ya gue tahu PK itu dia bisa menetralisir kolam, bisa. Gue setuju banget kalau PK. Cuman tapi PK itu punya kendala bagi gue, itu ada di kalau PK itu gue ada kendalanya di endapan si PK-nya. Ya itu yang paling bikin gue worry ya. Apalagi kalau ini kan udah ada media filler nih, PK-nya masuk ke SSA-nya, ke pori-porinya, itu nggak bisa keluar. Terus ngendap di dalam gitu. Iya, ngendap di dalam nggak bisa keluar. Dan ternyata cara yang paling worth it menurut gue sih kaporit, karena kaporit itu sifatnya itu bisa menguap, karena lu juga pasti sering dengar kan airnya diendapin dulu. Ya, betul. Itu biar apa? Biar kaporitnya nguap. Kalau air pump kan biasanya gitu ya. Iya, kalau yang pakai air pump biasanya kaporitnya nguap. Jadi ini metodenya gua pakainya itu pakai kaporit. Nah, sekarang kita praktek langsung. Nah, ini kalau gua kemarin belajar dari Faisal, dari Onelito Koi, itu dia ngerekomendasiin 7 sampai 10 gram per ton air. 7 sampai 10 gram per 1 ton air. Ya, per 1 ton air. Dia kan rekomendasi begitu. Sekarang kita belajar. Karena kolam ini sekitar 30 ton, gue pakai ngambilnya di angka 7, berarti 7 kali 3 sekitar 21, biar ngitungnya gampang 25 250 gram ya kan. Jadi sekarang nih, ini lu kaporit ini bisa beli dimanapun, di Tokopedia, di Shopee, TikTok atau apapun. Murah kok emang. Iya, kaporit dan satu lagi murah. Ya kan, murah sekali kaporit. Ya, jadi ini kita timbang. Berarti 250 gram tadi ya? Ya. Buletin aja. Nah, udahlah, beda-beda dikit nggak apa-apa lah ya teman ya. Ntar gue minta dikit buat nanti demo. Nah, habis itu kalau kaporit kayak gini juga terserah sih, kalian mau tuang dimanapun juga bisa, karena banyak orang nanya bagusan ditaruh di mana, di chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber pompa atau di kolam langsung. Sebenarnya sama aja, karena airnya muter-muter aja, ya kan? Lu mau taruh dimanapun, airnya pasti muter kan? Ya, kalau udah nyampur ke kolam, apalagi kan arus kolamnya lumayan deras juga kan? Iya, kalau sampai kaporit aja nggak bisa nyampur, berarti ada masalah di kolam lu, kan? Berarti ada dead spot, atau pompa lu kurang kenceng. Nah, makanya ya habis kayak gini ya, kalau gue sih biasa langsung gue tebar aja di kolam sih. Kalau lu kemarin gimana? Pakai kaporit di... Kalau kemarin, kalau saya aduk dulu di baskom, dilarutkan dulu di baskom, itu baru dituang ke kolam utama. Karena kemarin pas gue larutin lama larutnya, jadi makanya ya lah tuang kolamnya sama aja. Ini diaduk dulu. Ya, karena ini juga kan gue ngisi ikannya juga toh masih lama, ya kan? Ini gue masih. Kebetulan juga kalau di rumah kan yang pakai yang bubuk tuh. Oh, ini yang bubuk. Nah, ini lebih kan gampang. butiran. Ya, ini yang granul lebih susah. Jadi habis kayak gini biasanya itu gua diemin 3 harian. 3 harian habis itu gua cek nanti kaporitnya berapa. Klorinnya udah cek klorinnya berapa. Nanti kita juga bakal gua kasih tips lagi ke kalian. Kalau kalian misalnya pakai RPDHM, terus kalian mau cepet
digunakan si RPD. Ya, RPD mau digunakan cepat. Terus satu, kalau kalian pakai kaporit ini, terus kalian nggak yakin kaporitnya sudah nol, habis ini kita tes kaporit ya. Gimana caranya menurunkan kaporit secara instan? Sekarang nih ya, kita ada tesnya ini yang buat ngukur kaporit di kolam renang. Ini aja tulisannya swimming pool Ya. accessories. Nah, ini sekarang kita coba kasih air dulu. Terus tadi gue juga nyimpen kaporitnya dikit. Ya. Nanti kalau nggak dikasih gini ntar katanya itu kan Ya. masih belum larut gitu. Ya, nih sekarang cuman larutnya lama nggak ya nih ya? Saya pakai granula sih. Iya, harusnya pakai yang tepung lebih gampang ya. Lebih gampang. Untuk harga sama aja ya? Sama. Sama ya. Kok kayaknya nggak beli berapa kilo, ada 2 apa 3 kilo tuh Hahaha. under 50.000. Oh, next time kayaknya gue harus pakai yang tepung ya. Tepung aja udah lebih gampang. Sekarang kita tes si kaporitnya ya. Bentar, kebanyakan. Nah, ini dia ada batasnya. Siap. Oke, terus abis itu ini kita pakai cairannya 4 tetes. 4 tetes kan bener? Oh ya bener, 4 tetes. 4 tetes untuk mengetahui. Ini kita pengen tahu dulu Ya. kalau misalnya air tersebut masih mengandung klorin gitu ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini tinggi banget. Iyalah, dituang langsung di Iya, tuang langsung masalahnya. Ya bener ya kaporit. Ini tinggi banget. Sekarang gimana caranya kita turunin ini? Gua ada rekomendasiin satu produk ya kan, dan ini emang gue suka banget. Ini ada, gue biasa pakai si Chem Prime. Ini si Chem Prime ini dia bisa nge-remove kaporit, terus habis itu bisa ngedetox amonia, nitrit sama nitrat. Nah, pemakaiannya tuh sebenarnya tuh kalian nggak perlu khawatir ini kolamnya gede, ribet banget segala macam. Ini kemasan 500 ml bisa untuk 200 liter, 20.000 liter air. Berarti untuk satu botol ini kalian bisa pakai untuk 1 ton. Ini yang pakai 500 ml. Kalau kalian mau lebih hemat lagi, kalian bisa pakai yang si Chem Prime. Oh, yang untuk pon series ini Ya, dia 5 mili itu bisa untuk 400 liter air. Kalau ini 5 mili untuk 200 liter air. Nah, tapi segini aja rata-rata kolam juga paling 20 ton. Kolam juga pasti sekitar segituan kan ya? Iya. 20 ton. Nah, makanya nih sekarang kita coba ya netralinnya. Nah, ini udah gua sedot. Ini sekitar 1,5 mili lah ya. kita lihat reaksi. Wis. Langsung. Untung bisa. Oke, coba angkat biar keras. Nah, ini kalian bisa lihat Nah, langsung putih. korban warnanya. Ya, langsung Dari perubahan awalnya warna. tadi bukan kuning lagi, malah Udah merah, orange karena ya. kita kebanyakan tadi Iya, nuang kebanyakan kaporitnya. klorin, ya. Nah, ini gue juga tadi nuangnya juga nggak nyampe 1 mili, mungkin sekitar setengah mili gue tuang, dia langsung berubah. Bening putih ya. Bening ya. Berarti menandakan klorinnya ataupun kaporitnya habis ya. Habis. Nah, dia langsung berubah jadi gas. Makanya ini makin lama makin putih nih. Makanya kenapa gue tadi ngomong gue sterilin air lebih suka pakai kaporit, karena satu kaporit, misalnya lu nggak mau pakai prime lah, si Ipo mah jualan produk doang, lu aeratorin aja. Ya, atau kaporit diamin tuh- aja seminggu, Iya, udah diaminnya beres. seminggu juga habis. Cuman tapi kan kalau gue lebih ke confidence, merasa ini bener-bener clear, tidak ada kaporit, makanya lu bisa pakai namanya si Chem Prime. Si Chem Prime ini juga pemakaiannya juga nggak terlalu boros. Kayak satu botol ini yang 500 ml ini kalian bisa pakai untuk 20 ton air. Jadi kolam koi rata-rata juga sekitar 20 ton kan. Nah, ini kalian bisa pakai ini. Terus selain ini juga misalnya kalian ada ikan mati atau apa, kalian males nguras, kalian bisa pakai si Chem Prime juga. Tapi di triple dosis 3 kali lipat. Dia kalau triple dosis dia bisa menurunkan amonia. Oh, ini juga bisa untuk Iya, tapi 3 kali dosis. Berarti ini bagus juga dong berarti untuk kita packing. Nah, packing Ikan gitu kan. ya, ngirim ikan, karena biasa di kantong itu ikannya lepas lendir, buang amonia, Yes, sama ikannya dengan- berak. Nah, gue rekomendasiin kalian juga pasti bisa pakai si Chem Prime. Jadi kalau kalian
kalian nanya metode gue gimana, pakai gedebok pisang bagus apa enggak, gue nggak tahu. Ya kan? Pakai kaporit, pakai PK bisa netralisir kolam atau enggak? Bisa. Ya bisa, tapi mungkin beberapa organisme tertentu akan resisten dengan PK ya. Ya betul, dan PK-nya itu susah dihilangkan secara kalian mau bersihin total, misalnya bersihin netral tanpa PK. Yes. Gue belum ketemu obat ya, kan? Nah paling enak pakai kaporit. Kenapa? Karena kaporit itu satu, yang pertama bisa nguap, yang kedua itu kalian punya deklorinator atau penghilang kaporit namanya si Prime, dan tadi kita udah buktiin instan saat itu juga. Gue sukanya Prime itu ya, lu kasih ini ya langsung. Ya, tapi langsung netral. Tergantung lagi pilihannya. Ya, tergantung pilihannya. Mau nunggu 1 minggu atau mau langsung di betul. Polanya 1 juga. Iya, betul. Ya, cuman tapi kalau misal kalian udah nunggu 1 minggu, kalian mau nggak yakin Prime udah kaporitnya udah hilang, ya kalian bisa pakai Prime. Nggak mahal kok Prime itu. Dan kalian cuma pakai 1 botol buat 20 ton air, menurut gue worth it sih. Yes. Dengan hitungan detik ya. Tadi kan kita hitungannya detik nih. Jadi menurut gue itu worth it banget sih. Oke. Ada lagi nggak nih pengen disampaikan terkait dengan apa-apa aja yang perlu dilakukan pada saat running kolam baru? Running kolam baru yang pertama itu tadi pastiin lu udah sterilin kolam dulu. Yang pertama. Yang kedua jangan lupa bakteri starter. Betul sekali ya. Iya. Biar cepat mature. Iya, betul. Media-media filter biologi. Ya, karena kalian jangan sampai terlena ini kolam baru jadi, terus habis itu kalian langsung masukin ikan. Seminggu pertama, woi kolam gue bening nih. Yes, ya. betul sekali. Karena di seminggu pertama kolam apapun pasti bening. Iya lagi. Ya kan? Nanti kalian bakal ngerasain kalau misalnya kalian nggak pakai bakteri starter, kalian bakal ngerasain perubahan parameter air atau perubahan warna air, perubahan gelagat ikan. Itu biasa after 1 bulan atau 2 bulan. Oke, 1 bulan atau 2 bulan di awal pada saat kolam running ya. Ya, itu baru kalian akan ngerasa nih ikan gua kenapa nih, perasaan dulu. Ya, perasaan dulu awal-awal bening-bening aja ya, karena semua kolam di seminggu pertama itu pasti bening. Oh ya, dan jangan lupa kalau kolam baru rajin banget, harus rajin banget untuk melakukan pengecekan. Ya, betul. Untuk kolam baru wajib, cuma tapi kalau kolam misalnya kalian udah running 1 tahun gitu ya, seminggu sekali atau sebulan sekali oke lah. Cuma tapi kalau awal-awal itu wajib banget karena kalian tuh nentuin ritmenya kolam kalian itu gimana. Betul. Intinya jangan jadikan ikan koi kita di kolam sebagai indikator, tapi kita menggunakan tes kit. Iya. Pakai tes kit. Kasihan ikannya ntar mati duluan ntar baru ketahuan penyakitnya apaan. Oke, mungkin itu aja dari kita. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ketuk persahabatan. Semoga sehat dan kaya raya. Bye bye.